Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk video pembelajaran ke-9 pada semester ini, Bu Ika akan membahas mengenai kompetensi dasar baru, yaitu KD 3.3, khususnya pada nomor jalan cepat. Kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi utama, alangkah lebih baiknya kita mengerti mengenai atletik secara umum. Atletik merupakan olahraga gabungan dari nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Nomor pertandingan atletik terdiri dari dua, yaitu nomor lintasan dan nomor lapangan. Nomor lintasan terdiri dari nomor lari dan nomor jalan, sedangkan nomor lapangan terdiri dari nomor lompat dan nomor lempar. Untuk kategori lari, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari gawang, dan lari estafet. Untuk kategori jalan, yaitu jalan cepat. Untuk kategori lompat, yaitu lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat galah. Sedangkan yang terakhir untuk kategori lempar, yaitu lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu materi jalan cepat. Akan ada 4 aspek yang Bu Ika bahas. Yang pertama adalah sejarah, menjelaskan mengenai sejarah perkembangan cabang olahraga atletik khususnya nomor jalan cepat, baik di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya konsep dasar, menjelaskan mengenai konsep dasar jalan cepat yang meliputi pengertian sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah teknik dasar, menjelaskan mengenai apa saja teknik dasar dalam nomor jalan cepat serta bagaimana cara melakukannya. Dan yang terakhir adalah peraturan, menjelaskan mengenai segala aturan yang mengikat dalam kompetisi jalan cepat secara umum. Kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu sejarah perkembangan jalan cepat. Sejarah di dunia. Pada tahun 1867, jalan cepat dipertandingkan pertama kali pada Olimpiade di London. Selanjutnya, pada tahun 1912, IAAF atau International Association of Athletics Federation dibentuk pada tanggal 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia. IAAF merupakan induk organisasi atletik dunia yang namanya sekarang berubah menjadi World Athletic. Jalan cepat 10 km diadakan pada tahun ini sebagai salah satu nomor olimpiade. Selanjutnya, tahun 1956, jalan cepat 20 km diadakan sebagai salah satu nomor olimpiade. Dan tahun 1980, jalan cepat nomor 50 km diadakan di Moskwa. Setelah olimpiade ini, jalan cepat nomor 10, 20, dan 50 km selalu dipertandingkan di semua olimpiade setiap tahunnya. Sejarah di Indonesia. PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia merupakan induk organisasi atletik yang didirikan pada tanggal 3 September 1950. Jadi PASI ini juga menaungi nomor jalan cepat. Di Indonesia, jalan cepat diperlombakan sebagai nomor lintasan cabang olahraga atletik pada Kejurnas atau Kejuaraan Nasional Atletik tahun 1978. Ada 2 nomor pada Kejurnas Atletik 1978. Yang pertama adalah jalan cepat nomor putri dengan jarak 5 dan 10 km. Yang kedua, jalan cepat nomor putra dengan jarak 10 dan 20 km. Selanjutnya adalah konsep dasar jalan cepat yang terdiri dari pengertian, sarana, dan prasarana. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika seseorang berjalan cepat, maka ia harus memastikan bahwasanya kaki depan harus selalu menyentuh tanah sebelum kemudian kaki belakang tidak menginjakkan tanah. Sarana dan prasarana. Yang pertama adalah lintasan, digunakan sebagai jalur para peserta pertandingan jalan cepat. Lintasan ini disesuaikan dengan jarak dan kondisi. Jika jaraknya dekat, maka menggunakan lintasan lari. Jika jaraknya jauh, menggunakan jalan raya. Nomor pertandingan pada jarak jauh jalan cepat yaitu 5, 10, 20, dan 50 km. Yang kedua adalah stopwatch, digunakan untuk mengukur waktu dan mencatat waktu kedatangan peserta perlombaan dari garis start ke garis finish. Yang ketiga adalah pita, direntangkan pada garis finish. Yang keempat, pakaian dan sepatu. Atlet harus mengenakan pakaian dan sepatu yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam IAAF dan PASI. Biasanya menggunakan baju tanpa lengan dan celana pendek.
Selanjutnya, teknik dasar jalan cepat. Yang pertama, teknik gerakan. Ada 4 teknik gerakan. 1. Teknik start. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. 2. Teknik langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah ganti dengan kaki ayun. 3. Teknik sika badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. 4. Teknik ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Yang kedua adalah fase gerakan. Fase gerakan di sini artinya adalah tahapan-tahapan melakukan gerakan jalan cepat. Yang pertama, fase tumpuan kaki. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara pahu dan pinggul. Yang kedua, fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Yang ketiga, fase relaksasi. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Yang keempat, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara melakukan jalan cepat melalui video setelah Bu Ika jelaskan mengenai teknik dan juga fase gerakan. Selanjutnya adalah peraturan perlombaan jalan cepat, baik peraturan nasional maupun internasional. Pokok peraturan jalan cepat. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus tetap kompak dengan tanah. Yang kedua, diskualifikasi disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung, dan pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus segera meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, maka peserta yang terkena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Peraturan ini merupakan peraturan umum yang berlaku baik perlombaan nasional maupun internasional sesuai dengan IAAF dan PASI. Sekian materi pada hari ini. Tugas hari ini, jawab 2 soal via komentar YouTube atau ditulis tangan lalu difoto. Awali dengan menulis kelas, nomor absen, nama, lalu jawaban. Soal yang pertama adalah, pada perlombaan jalan cepat, untuk kategori putra dan putri memiliki jarak berapa saja? Kalian tulis secara rinci. Yang kedua, bagaimana fase gerakan pada jalan cepat? Tugas ini nanti kalian bisa ketik lalu di-post di komentar YouTube video ini atau ditulis tangan lalu difoto. Selanjutnya, kalian upload tugas ini di e-learning pada penilaian 7 KI 3 yang akan Bu Ika buka pukul 11 nanti. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Sport Masaneba dan juga like and share video ini untuk berkembangnya channel ini.